Yusuf kemudian kena fitnah. Fitnah yang bagi laki-laki itu adalah fitnah yang besar, yaitu godaan perempuan. Menyingkirkan amarah, menyingkirkan dendam, dan menyingkirkan benci, itu justru yang akan pada akhirnya menemukan jalan kebaikan dan jalan kebenarannya. Nabi Yusuf keluar dari penjara dan kemudian menjadi menteri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernah dengar drama yang terbaik yang ada di muka bumi? Iya, ada drama yang kisahnya ini menjadi ahsanal qasas. Kisah terbaik, plot twist yang luar biasa. Yang Allah cantumkan dalam pelajaran perjalanan kehidupannya Nabi Yusuf alaihissalam bersama dengan keluarganya. Ya kan? Nabi Yusuf itu adalah anak yang paling dicintai oleh ayahnya. Tapi cintanya itu rupanya mendatangkan malapetaka. Yaitu apa? Iri dengki dari saudara-saudaranya. Sehingga saudara-saudaranya kemudian mengatakan, alquhu fi ghayabatil jub yataqithu ba'dus sayyarah. Udah, kalian taruh aja Yusuf itu di sumur. Nanti dia akan diambil oleh para pelancong, para pengembara dari jauh dari keluarga kita. Dan yang terjadi adalah Nabi Yusuf kemudian dibawa pergi jauh dari ayahnya, jauh dari keluarganya, menyendiri. Dan akhirnya kesendiriannya itu terbayar. Dia akhirnya hidup dalam lingkungan yang jauh lebih besar, yaitu di kerajaan, di keluarga kerajaan yang luar biasa. Tapi itu saja tidak berhenti di situ. Nabi Yusuf yang kemudian hidup di tengah lingkungan yang baik, belajar ilmu yang banyak termasuk ilmu takwil mimpi. Rupanya itu pun tidak menghentikan cobaan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Yusuf kemudian kena fitnah. Fitnah yang bagi laki-laki itu adalah fitnah yang besar, yaitu godaan perempuan. Dan karena fitnah itulah akhirnya Nabi Yusuf dijebloskan ke dalam penjara. Nah, kira-kira ini ada nggak pemirsa sahabat Sindo yang sekarang kena fitnah perempuan yang kemudian harus masuk ke dalam penjara? Kalau ada, kisah ini relevan untuk Anda semuanya. Tetapi sebetulnya mungkin kisah ini juga akan selalu relevan. Kisah keluarga yang kemudian ada iri dengki di dalamnya, yang kemudian menyingkirkan salah satu saudara-saudaranya, ini menjadi plot twist yang luar biasa. Sobat Sindo sekalian, Nabi Yusuf alaihissalam keluar dari penjara itu diharapkan sebetulnya ketika setelah membantu mentakwil mimpi temannya yang masuk penjara. Tetapi rupanya setan mengganggu temannya itu, akhirnya dia lupa. Dalam kisahnya disebutkan, dia dilupakan itu Nabi Yusuf alaihissalam sehingga berada dalam penjara bertahun-tahun. Sampai akhirnya datanglah mimpi. Mimpi kepada raja yang tidak bisa ditakwil oleh siapapun yang ada di lingkungan kementerian kerajaan tersebut. Nah, mulailah kemudian Nabi Yusuf alaihissalam menakwilkan mimpi. Ketika menakwilkan mimpi, kemudian karena takwilnya itu bagus, baik sekali, yang terjadi adalah Nabi Yusuf alaihissalam kemudian dipanggil oleh raja. Kemudian dikatakan dalam surah Yusuf, wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bis-su'i illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Sungguh aku terbebas dari nafsu amarah. Sungguh nafsu amarah itu selalu menjerumuskan kepada keburukan. Kecuali mereka yang diberi rahmat.
oleh Tuhanku. Sungguh Tuhanku maha pemberi taubat dan maha pengasih. Nah, inilah karakter yang dimiliki oleh Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf walaupun dikucilkan oleh kakak-kakaknya, lalu kemudian dibuat skenario sedemikian rupa sehingga dia dikucilkan jauh dari keluarganya, dibuang, dijual menjadi budak, dan kemudian difitnah oleh perempuan, masuk ke dalam penjara. Tetapi beliau mengatakan, wa ma ubarri'u nafsi, aku terlepas dari nafsu amarah. Nafsu amarah, dendam, benci. Walaupun dikoyak-koyak sedemikian rupa, tetapi Nabi Yusuf tidak dendam, tidak benci. Karena tidak dendam, tidak benci, akhirnya Allah memberikan kemuliaan. Allah angkat derajatnya menjadi orang yang paling dekat dengan raja. Dan akhirnya dijadikan sebagai menteri di kerajaan tersebut. Dengan kedudukannya yang tinggi, kemudian kita melihat bagaimana awalnya budak, masuk penjara, kemudian menjadi menteri. Nah, ini memberikan kisah kepada kita bahwa perjalanan manusia dari yang asalnya orang atau anak kesayangan kemudian dikucilkan, pada akhirnya berbuah manis. Perjalanan yang panjang sekali. Yang mungkin kalau kita lihat zaman sekarang, perubahannya justru orang itu masuk dulu atau menjadi pejabat dulu atau menjadi orang terpandang dulu, baru kemudian masuk ke dalam penjara. Tetapi Nabi Yusuf membuktikan bahwa dengan menyingkirkan ego, menyingkirkan amarah, menyingkirkan dendam, dan menyingkirkan benci, itu justru yang akan pada akhirnya menemukan jalan kebaikan dan jalan kebenarannya. Nabi Yusuf keluar dari penjara dan kemudian menjadi menteri. Menjadi orang yang sangat-sangat terhormat dengan cara amalnya adalah tidak pernah memelihara kebencian. Tidak pernah memelihara kesumat, dendam dalam hatinya. Menyingkirkannya itu jauh-jauh. Sehingga menjadikan hatinya tetap bersih. Tetap bersih. Yang pada akhirnya datanglah keluarganya, saudara-saudaranya itu ke kerajaannya Nabi Yusuf. Dan Nabi Yusuf kenal. Ini saudara-saudaraku. Tapi Nabi Yusuf tidak menaruh dendam dalam hatinya. Beliau tetap menjamu dengan baik keluarganya. Bahkan pada akhirnya semua keluarganya termasuk ayah dan keluarganya masuk, diboyong semuanya masuk ke Mesir untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak. Nah, Sobat Sindo sekalian, apa nikmat yang paling Allah berikan terbesar untuk kita selain Allah memelihara hati kita dari rasa benci, dendam, dan kesumat? Itu adalah nikmat yang paling besar. Karena dengan hati yang bersih, hati yang ikhlas, hati yang baik, itu rupanya mendatangkan berkah kesuksesan yang luar biasa. Maka Sobat Sindo sekalian, mari kita sama-sama teladani kisah keluarnya Nabi Yusuf ini sebagai kisah teladan untuk kita semuanya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.